Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria dengan nomor induk 1515620054. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman yang telah saya buat, yaitu tentang prehistoric clothing. Yang pertama ada The Bride of Style, yaitu Venus of Willendorf. Venus of Willendorf adalah pahatan yang paling terkenal dan paling indah dalam sejarah dan ditandai sebagai lahirnya gaya atau style. Dengan bentuk pahatan yang menyerupai wanita gemuk yang elok dan dibuat kira-kira 25.000 tahun sebelum Masehi. Gambaran dari Venus of Willendorf yaitu wanita yang tanpa busana dengan buah dada yang penuh dan perut yang bulat dengan konsep kesuburan. Pusat perhatian pada Venus of Willendorf adalah pada bagian kepalanya. Banyak pertanyaan karena terlihat seperti topi rajutan pada bagian kepalanya, sedangkan pada tahun 25.000 tahun sebelum Masehi belum memiliki teknik meranjut, dan terlihat pula sebagai rambut keriting alami dan semacam cornrow, yaitu gaya kepang kulit orang Afrika. Apapun jawabannya, ini merupakan contoh style. Yang kedua ada Venus of Bressempouy dari The Bride of Style, yaitu Venus of Bressempouy adalah patung kecil dari Prancis yang dibuat 23.000 tahun sebelum Masehi. Pada bagian kepalanya menjadi pusat perhatian yang terlihat seperti rambut semacam kepangan rambut. Lebih mungkin ini adalah hiasan kepala yang dibuat dengan rumit dengan hati-hati, sehingga terlahir seperti fashion. Venus of Willendorf dan Venus of Bressempouy keduanya berasal dari kebudayaan Gravettian yang diperkirakan pernah ada pada tahun 35.000 sebelum Masehi hingga 22.000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua ada Gravettian Culture. Gravettian Culture yaitu kebudayaan Gravettian terdapat pada bagian Eropa Utara, di mana pada zaman es masyarakat Gravettian tahu banyak berpakaian karena pria yang disebut sang pangeran, dan dia bukan satu-satunya yang ditemukan di lumpur seperti ini. Terlihat pada foto terdapat tulang, gigi, dan sekumpulan cangkang kerang. Pada bagian gigi dan cangkang kerang terdapat lubang kecil yang berbaris dengan rapi, dan terdapat di pakaian kulit leather yang sudah usang digerus zaman, tetapi gigi dan kerangnya masih bertahan. Terlihat pada foto yang di samping. Dapat diperkirakan bagaimana jika pakaian masih dalam kondisi baik dan berhubungan dengan tunik yang dikenakannya. Gigi dan cangkang kerang dipasang pada bagian baju, celana, sepatu, hingga kopiah atau peci. Pada zaman tersebut, di mana yang penduduknya masih nomaden, mereka menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menyusun gigi hewan dan cangkang kerang agar tunik tersebut terlihat bagus. Ini dikarenakan pakaian tersebut diperkirakan milik seorang pangeran yang dimana tidak dikerjakan dengan seorang diri, melainkan memerintahkan orang. Maka dari ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya atau penting. Kebudayaan Gravettian juga menandai permulaan tekstil. Sebelumnya tekstil asli belum ditemukan karena hancur dimakan zaman, tetapi pada saat itu ditemukan bekas tekstil yang tertindih batu pada salah satu mayat Gravettian yang memiliki jejak pola anyaman, sehingga kita tahu 35.000 tahun sebelum Masehi yang lalu manusia prasejarah sudah mengetahui cara menganyam kain pakaian. Yang ketiga ada warmer climates and speculation, yaitu iklim yang lebih hangat dan sedikit spekulasi. Tetapi ini spekulasi yang berdasarkan fakta. Belum ada bukti dan perkiraan bahwa manusia era purba Paleolitikum dan Neolitikum menggunakan pakaian dan tampilan fisik yang sama persis dengan suku-suku pedalaman seperti Afrika, Australia, atau hutan hujan. Pakaian kesukuan atau tribal sama penting dan signifikannya pada non-kesukuan. Mereka menggunakan untuk menandakan sesuatu seperti kekuasaan, jabatan, keberanian, dan elemen spiritual. Contohnya yaitu suku Dogon yang bertempat di Afrika Barat. Pakaian adat yang mereka gunakan terdapat tempat elemen pakaian Dogon ke figur lukisan gua purba Bradashau. Terlihat seperti foto yang di samping. Terdapat tempelan elemen yaitu bulu burung, manik-manik, jerami, dan hiasan kepala. Hal ini menjadi sangat penting dan signifikan dalam pakaian yang digunakan pada manusia purba di belahan bumi selatan. Yang keempat ada The Book People, orang rawa gambut.
Orang rawa gambut adalah mayat-mayat manusia yang ditemukan dalam rawa gambut. Kondisi khas dari rawa gambut yaitu lembab dan kekasan karakteristik kimianya yang dapat mengawetkan mayat hingga menjadi mumi secara alami. Mayat yang ditemukan dalam rawa gambut, kebanyakan mayat yang ditemukan hasil ritual pengorbanan. Dari hal tersebut membuktikan hampir semua orang rawa ini memiliki rambut yang ditata. Seperti yang telah ditemukan pada foto tersebut, terlihat sejenis kuncir simpul samping, gaya rambut gundul pada bagian depan, dan panjang pada bagian belakang. Hingga ada yang menggunakan jar rambut yang terbuat dari pohon pinus yang hanya ada di Spanyol. Dan sebagian orang rawa memiliki kuku manicure. Dapat dibuktikan bahwa masyarakat tersebut sangat peduli akan penampilan mereka. Nah, ada juga fenomena dari rawa gambut, yaitu memiliki pengawetan yang sangat baik yang tadi sudah dibilang, sehingga pakaian-pakaian tersebut masih utuh dan dapat dianalisa dan dikenal dengan sangat baik. Pakaian yang diawetkan ini menjadi seperti pakaian masa kini, yaitu model baju yang crop top, miniskirt, dan dress chic. Pada pakaian zaman purba dan neolitikum, bukan mustahil dijadikan fashion. Jika dikombinasikan menggunakan pakaian lainnya dan barang ternama, maka bisa menjadi tren fashion masa kini. Dapat dibuktikan bahwa pakaian pada zaman purba dan neolitikum dapat kembali menjadi fashion saat ini. Terakhir adalah Otzi Getzdresset, yaitu sekitar 3300 tahun sebelum Masehi ditemukan manusia es. Dia adalah Otzi, seorang pemburu yang ditemukan awet di dalam bongkahan es di pegunungan Alpen. Tetapi yang lebih menarik, ditemukannya sebuah panah yang mencuat dari punggungnya. Masih menjadi misteri meninggalnya Otzi yang dibunuh atau Otzi sendiri yang menjadi penjahat yang sedang kabur. Otzi juga memiliki tato di sekujur tubuhnya. Otzi begitu penting bagi para sejarah fashion karena jasad dan baju yang dikenakan terawetkan, memberikan pemandangan bagaimana bentuk awal industri fashion. Otzi menggunakan sabuk kulit, yaitu suspender, legging kulit, dan menggunakan kawat yang dililit melalui sabuk untuk melindungi kemaluannya, dan sepatu dan jas yang dilapisi jerami agar tetap hangat dan kedap air. Sepatu Otzi menjadi suatu hal yang sangat berkesan. Sepatu tersebut terbuat dari kulit hewan dan anyaman benang ikat atau twine, dan diisi dengan jerami agar kakinya menjadi hangat dan empuk. Sepatu Otzi sendiri terlihat cukup rumit. Dia tidak mungkin membuatnya karena pekerjaannya yaitu seorang pemburu. Dalam hal tersebut membuktikan ada seorang yang mempunyai keahlian dalam membuat sepatu yang rumit. Otzi membayar seorang pembuat sepatu dan barter menggunakan hasil buruannya. Tapi intinya ini membuktikan bahwa pada zaman ini terdapat industri fashion dan industri garment. Pada orang khusus yang bekerja membuat sesuatu unsur pakaian dan mereka berniaga. Dari video yang kedua ada The Byzantine Empire. Byzantine kostum, yaitu orang-orang Byzantine yang berasal dari kalangan kaisar, orang kaya seperti petinggi. Mereka menggunakan busana yang ditandai dengan sutra dan sulaman serta permata yang mewah. Byzantine kostum terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada busana. Busananya itu jika pria menggunakan tunika di bawah sisa pakaian. Ukuran tunika yang dipakai untuk pria yaitu setengah panjang dan untuk wanita menggunakan panjang. Yang kedua ada dalmatika. Dalmatika merupakan sebutan untuk tunik alain yang terdapat hiasan permata. Yang ketiga ada super humeral, yaitu permata besar yang digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Yang keempat ada pala, yaitu busana wanita Roma yang dipakai di atas tunik atau stola. Pemakaiannya disematkan dengan peniti. Yang kelima ada pallium atau loros, yaitu wanita pada palliumnya terdapat untayan mutiara dan permata yang letaknya menggunakan di depan kain. Sekian presentasi hasil rangkuman yang telah saya buat dari pembelajaran sejarah perkembangan mode busana